Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunisa dari SDT Krok 1 Kota Bengkulu. Baik rekan-rekan tenaga pendidik di seluruh Indonesia, kali ini saya akan mencoba berbagi praktik baik yang berjudul bagaimana upaya kita memahami makna dan implementasi profil pelajar Pancasila. Latar belakang kenapa saya memilih judul upaya memahami makna dan implementasi penanaman nilai-nilai profil pelajar Pancasila di dalam proses pembelajaran untuk menguatkan karakter siswa. Yang pertama, sebagai salah satu bentuk tanggung jawab kita sebagai seorang guru untuk mewujudkan nilai-nilai dimensi tersebut agar melekat di dalam setiap diri siswa sehingga menjadi sebuah karakter yang baik. Yang kedua, yaitu 7 jam pelajaran per minggunya untuk pembelajaran P5. Mengacu dari 7 jam pelajaran tersebut, jikalau kita ingin mewujudkan nilai-nilai dimensi tersebut, maka sangatlah kurang. Maka secara pribadi saya berusaha di dalam setiap proses pembelajaran yang saya lakukan ada nilai tersirat sehingga ada tujuan yang ingin dicapai, yaitu untuk menciptakan atau menanamkan karakter profil pelajar Pancasila melekat pada diri siswa. Kemudian yang ketiga, latar belakang yang ketiga adalah tak kala untuk mencapai sebuah tujuan tersebut tidak ada sistem, kemudian tidak ada strategi yang dilakukan secara runut dan teratur serta berkesinambungan, maka tujuan dari apa yang kita inginkan tersebut kecil kemungkinan bisa untuk dilaksanakan. Maka dari itu saya terus berusaha untuk mencapai tujuan dari profil pelajar Pancasila tersebut bisa diaplikasikan dan diimplementasikan di dalam setiap proses pembelajaran. Bagaimana langkah-langkah yang sudah saya lakukan untuk proses pembelajaran sehingga bisa mewujudkan atau mengimplementasikan profil pelajar Pancasila di dalam setiap proses pembelajaran yang saya lakukan. Yang pertama yaitu senantiasa mengajak Ananda untuk selalu berdoa. Berdoa itu adalah proses untuk mewujudkan dimensi yang pertama, yaitu mewujudkan siswa yang berketuhanan yang Maha Esa, siswa yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pada saat proses melakukan doa, kita harus menekankan kepada siswa bahwa manusia sesungguhnya hanya berikhtiar di dalam setiap prosesnya, tetapi sebagai penentunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mewujudkan setiap tujuan yang kita inginkan. Diawali dengan bagaimana mengajarkan doa yang benar, adab berdoa yang benar, sehingga Allah mengijabah setiap tujuan dari apa yang kita inginkan. Kemudian langkah yang kedua, bagaimana mewujudkan dimensi mandiri. Di dalam proses pembelajaran, saya memberikan peluang bagi siswa untuk melakukan literasi secara mandiri. Minimal di dalam proses pembelajaran tersebut, saya melakukan 5-10 menit proses mandiri membaca. Anak-anak diberikan kesempatan membaca secara bebas, kemudian memilih judul yang mereka inginkan. Dengan tentunya kita sudah menyiapkan perpustakaan mini yang beraneka ragam judul bukunya yang ada di kelas kita sebagai tempat pendukung untuk proses pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan sukses. Di dimensi yang ketiga, yaitu bagaimana kita sebagai seorang guru mampu mengimplementasikan nilai-nilai gotong royong masuk di dalam sebuah proses pembelajaran, yaitu kita kelompokkan mereka sesuai dengan gaya belajar mereka, mulai dari mana yang visual, mana yang audiovisual, dan mana yang kinestetik. Dari kelompok tersebut kita akan bisa menyatukan mereka sesuai kemampuan mereka sehingga mereka mampu bekerja sama menyelesaikan setiap misi yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Kemudian dimensi yang keempat. Dimensi yang keempat adalah bagaimana kita bisa membangkitkan pemikiran kritis bagi setiap seorang siswa. Ketika mereka sudah dikelompokkan menjadi sebuah kelompok dan menyelesaikan sebuah misi, maka tibalah saatnya mereka mempresentasikan apa yang sudah mereka dapatkan dan apa yang sudah mereka diskusikan. Dengan cara mereka menyampaikan di depan semua teman-teman dan mereka siap mengkritisi dan dikritisi sehingga mendapatkan sebuah wawasan baru yang mampu memperkaya ilmu-ilmu baru bagi setiap siswa. Kemudian dimensi yang kelima. Dimensi yang kelima adalah berkebinekaan global.
Sebagai seorang guru, kita harus mampu menyediakan konten-konten pembelajaran yang membuka wawasan siswa sehingga mereka mampu bersaing secara pemikiran, kemudian secara kritisi, secara kemampuan berbicara, sehingga ketika mereka nanti mengaplikasikan semuanya itu di dunia masyarakat, mereka mampu dengan bahan-bahan materi yang mereka sudah dapatkan di ruang kelas. Berkebinekaan global merupakan satu langkah awal bagi seorang guru untuk menjelaskan proses bahwa Indonesia ini adalah negara yang berbineka, kemudian negara yang harus mampu bersaing di dunia global. Hal itu mungkin bisa kita awali dengan langkah awal atau langkah kecil, kita mencari materi-materi dan konten-konten yang sesuai dengan kebutuhan siswa ketika proses pembelajaran dilaksanakan. Kemudian dimensi yang terakhir, yaitu kreatif. Bagaimana kita sebagai seorang guru mampu menghasilkan seorang siswa yang ketika selesai proses pembelajaran, mereka mampu menyimpulkan sendiri, kemudian menciptakan sendiri apa yang sudah mereka dapatkan. Mereka bisa berkreativitas dengan bagaimana menyimpulkan dalam bentuk gambar, bagaimana menyimpulkan di dalam bentuk tulisan, atau bagaimana menyimpulkan dalam bentuk presentasi. Semua itu terkait dengan kebutuhan gaya belajar siswa, sehingga siswa dituntut untuk kreatif mengekspresikan sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar mereka. Dalam rangka mewujudkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila tersebut, kita sebagai seorang guru harus mampu mengcover proses pembelajaran Pancasila, mulai dari awal pembelajaran, mulai dari pembukaan, kegiatan inti, dan penutup. Bagaimana kita seorang guru mampu menyiapkan secara psikologis, kemudian secara fisik siswa, dan secara lingkungan belajar siswa, sehingga apa yang menjadi tujuan utama dari materi yang kita sampaikan, kemudian apa yang menjadi tujuan tersirat dari profil pelajar Pancasila bisa kita wujudkan. Sebagai seorang guru, kita harus mampu menyiapkan ice breaking yang tepat, kemudian menampilkan film-film atau video-video yang mampu dan memotivasi setiap belajar siswa. Kemudian kita harus mampu menumbuhkan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang mampu memotivasi siswa untuk berlomba-lomba menjawab serta bersemangat di dalam proses pembelajaran. Demikianlah berbagai praktik baik yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa ada manfaat yang bisa diambil bagi seluruh insan pendidikan yang ada di seluruh Indonesia. Intinya kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, berusaha bagaimana bisa memberikan yang terbaik kepada seluruh peserta didik kita. Jangan berpikir apa yang kita dapatkan, tapi berpikirlah apa yang bisa kita berikan kepada dunia pendidikan. Terima kasih kepada kepala sekolah yang sudah terus memberikan dukungan kepada saya secara pribadi untuk bisa terus mengupgrade diri, sehingga saya berusaha untuk mampu memberikan apa yang saya miliki untuk dunia pendidikan. Semoga video ini bermanfaat untuk lembaga SDT Krok 1, kemudian untuk semua rekan-rekan pendidik yang ada di seluruh Indonesia, kemudian bermanfaat untuk saya secara pribadi. Semoga membawa keberkahan bagi SDT Krok 1 serta Yayasan Al-Fida Kota Bengkulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.